Yes, ASEAN bisa bangkrut jika Indonesia lakukan ini. Alasan ASEAN mati-matian mempertahankan timnas. Ini yang terjadi jika Indonesia out dari Piala AFF, guys. Oke guys, reaksi kali ini datang dari YouTube channel GL News Report. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Oke. ASEAN bisa bangkrut guys jika Indonesia lakukan Seperti ini. yang kita tahu, Indonesia memiliki rivalitas yang sangat sengit dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Sayangnya, rivalitas itu kadang menjurus rasa ketidakadilan karena dalam beberapa kesempatan Indonesia selalu dirugikan. Sesuatu Indonesia yang selalu membuat fans Garuda dirugikan, mendesak guys. Indonesia untuk segera keluar dari ASEAN. Iya, Jika harus segera keluar lah. maka Indonesia sudah tidak akan bermain lagi di turnamen seperti Piala AFF hingga SEA Games. Sebuah saran yang patut dipertimbangkan. Karena jika Indonesia keluar, pastinya bakal berdampak banyak. Entah itu untuk Indonesia sendiri maupun ASEAN. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Oke, gimana guys jawabannya guys? Alasan ASEAN mati-matian mempertahankan timnas Indonesia guys. Gimana ya guys alasannya? Ya, dalam sejarah penyelenggaraan Piala AFF, Indonesia menjadi tim yang belum pernah merasakan gelar juara. Ya, betul Prestasi guys. terbaik yang pernah mereka capai adalah menjadi runner-up dalam beberapa kesempatan. Wah, betul. Untuk Indonesia masalah emang ini, selalu jadi Indonesia runner-up guys kalah ya. dengan negara-negara seperti Thailand, Singapura, Vietnam, hingga Malaysia. Terkhusus Thailand dan Singapura, dua negara itu adalah negara tersukses dalam gelaran Piala AFF. Tentu sebuah fakta yang semakin membuktikan jika sepak bola Indonesia masih kesulitan saat bersaing di kawasan ASEAN. Ya emang guys ya, Indonesia selalu runner up tapi gagal menjadi juara di Piala AFF senior guys ya. Kegagalan Indonesia itu semakin diperparah dengan sikap negara pesaing yang terus bertindak curang kepada Indonesia. Tercatat sudah ada beberapa insiden yang merugikan Indonesia, sehingga membuat timnas sulit berprestasi. Salah satu contohnya yang terjadi di Piala AFF tahun lalu, di mana saat itu Indonesia mendapatkan perlakuan kasar dari para pemain Vietnam. Hal yang membuat Shin Tae-yong marah besar, seperti yang ia tunjukkan pada akun Instagramnya. Tidak boleh usaha para pemain-pemain yang dibuat selama ini tenggelam karena wasit. Wasit dan pemain harus fair play sama-sama dan Apa yang diterima oleh Indonesia itu akhirnya membuat fans mendesak PSSI agar keluar dari AFF. Mereka menilai jika Indonesia bertahan, maka akan selalu menjadi sasaran kecurangan dari negara lain. Hal itu langsung ditanggapi oleh Ketua PSSI yakni Erick Thohir. Namun pria berusia 53 tahun itu masih belum memikirkan soal rencana Indonesia keluar dari AFF. Itu kan dorongan daripada sahabat supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin mensinkronasi antara jadwal timnas, liga, dan internasional. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini keluar dari AFF, kata Erick Thohir pada media. Itulah guys kata Pak Ketua Umum PSSI guys, Pak Erick. Jika kita berandai-andai dan Indonesia keluar dari AFF, maka yang sebenarnya rugi adalah mereka. Ya, AFF bakal kehilangan sebagian besar pasarnya. Karena seperti yang kita tahu, dalam sepak bola, Indonesia adalah pasar yang sangat besar. Itu terbukti dengan fanatiknya supporter yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga saat timnas main, maka hampir dipastikan stadion bakal dipenuhi oleh para supporter. Maka jika Indonesia keluar dari AFF, mereka tidak akan lagi merasakan besarnya pasar Indonesia. Sesuatu yang pastinya membuat AFF rugi, karena mereka hanya mengandalkan negara-negara lain yang pasarnya tidak sekuat dengan yang ada di Indonesia. Alasan mati-matian mempertahankan timnas guys ya.
Meski begitu, Indonesia juga akan mengalami kerugian jika keluar dari AFF. Kerugian itu seperti saat timnas kehilangan arena bertanding, karena AFF adalah satu-satunya kompetisi yang bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda untuk mengasah kekuatan. Jika keluar, maka Indonesia hanya akan mengandalkan laga uji coba di FIFA Matchday. Itu pun hanya terjadi beberapa kali saat jadwal jeda internasional diadakan oleh FIFA. Selain itu, Indonesia juga akan semakin diinjak-injak oleh negara ASEAN karena keluar lebih dulu saat belum mendapatkan prestasi. Oh gitu guys, ya benar nih. Itulah alasannya guys ya. Indonesia masih menunda-nunda untuk keluar ke AFF. Namun soal kerugian yang akan didapatkan, Indonesia bisa mengantisipasi hal itu dengan bergabung ke federasi lain. Federasi yang dimaksud adalah OFC, Federasi Sepak Bola yang ada di Oceania. Di federasi tersebut juga ada turnamen rutinan seperti Piala AFF. Jika Indonesia tertarik bergabung, bisa saja mereka diterima karena turnamen di Oceania pesertanya masih sedikit dan hampir sama dengan Piala AFF. Jadi menarik dinantikan. Bakal seperti apa nasib Indonesia di kawasan ASEAN? Namun untuk saat ini, status Indonesia masih menjadi anggota AFF dan belum berpikir untuk keluar dari sana. Tapi jika terus mendapatkan perlakuan kurang adil, bukan tidak mungkin Indonesia akan benar-benar keluar dari AFF. Jadi itulah alasan ASEAN terus mempertahankan Indonesia agar tidak keluar dari AFF. Nah itu guys ya, kenapa Indonesia masih bertahan di AFF guys ya. Alasannya tadi guys ya, untuk mengasah kemampuan. Kalau Indonesia mengandalkan FIFA Matchday itu berjadwal guys ya, paling beberapa tahun berapa kali itu. Kalau di AFF kan itu rutin guys ya, turnamen demi harga diri guys. Kalau Indonesia keluar dulu dari Piala AFF ya, ini pasti akan banyak bulian dari negara peserta guys. Itulah guys alasan timnas Indonesia masih bertahan di Piala AFF guys ya. Dan ASEAN bisa bangkrut jika Indonesia lakukan ini. Wah, karena Indonesia memiliki pasar terbesar guys ya. Wah, ini sangat luar biasa lah untuk timnas Indonesia. Oke guys, cukup sekian guys reaksi kali ini datang dari YouTube channel GL News Report. Jika kalian yang baru kenal channel ini, silahkan di subscribe, like, dan komen guys. Dan jangan lupa subscribe channel saya juga. Oke guys, cukup sekian. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi besok guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.